saja. Kalaupun memang beliau mengatakan ada wartawan sebagai londo ireng, ya itu jangan gebiah uyah. Jangan semua wartawan dikatakan seperti itu. Kalau mereka mengatakan itu antek-antek atau londo ireng, bisalah kalau memang itu ada proses saja secara hukum. Misalnya kata londo ireng itu meroboh negara dengan apa dikatakan makar atau memang sebagai konspirasi jahat, itu kan bisa dikatakan orang-orang seperti diambil aja misalnya. Tapi saya yakin teman-teman itu tidak melakukannya. Kita punya sikap bahwa Prabowo harus menghentikan pernyataan itu agar tidak dikatakan secara belurak. Karena itulah teman-teman semuanya kenapa kita di sini, termasuk teman-teman yang ada di depan yang sedang merekam kami gitu, bahwa kita semua berdiri tidak hanya untuk sebagai jurnalis, tapi juga untuk kebebasan kita sebagai kebebasan pers, tapi juga untuk demokrasi. Ketika kita diintimidasi dengan dikatakan sebagai londo ireng, itu bagian dari dia menolak hak publik untuk mendapatkan informasi. Apakah teman-teman sepakat kalau kerja untuk publik? Ini kita berdiri di depan monumen pers. Kenapa? Karena kita ingin memberikan gambaran bahwa pers dan juga demokrasi dan juga perjuangan negara itu tidak berjalan berjauhan. Kita selalu beriringan. Tahu ada Bapak Tito, tokoh pers Indonesia yang dia yang juga disebut sebagai pahlawan nasional. Ini membukti bahwa jurnalis itu jadi bagian dari kemerdekaan juga, bagian dari demokrasi juga. Kita tahu ketika di luar Pulau Jawa banyak sekali anak-anak yang mengalami kelaparan, kemiskinan. Informasi utama didapatkan dari siapa? Dari para jurnalis. Betul. Kami sangat sedih ketika kita disebut sebagai londo ireng atau siapapun. Ini bukan hanya soal diksi londo ireng kawan-kawan. Ini soal bagaimana negatif labelisasi yang diberikan kepada kita semua penalis yang bekerja 24 jam untuk mencari informasi. Prabowo harus minta maaf. Paling teman kita ada SK Trimurti, Ibu Trimurti, jurnalis perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang juga pahlawan. Ini adalah gambaran bahwa jurnalis tidak pernah jauh dari kemerdekaan, tidak pernah jauh dari upaya-upaya demokrasi. Hari ini kami para jurnalis juga ingin meminta semua pihak hidup media. Terima kasih. Silakan bahwa kita adalah antek-antek asing, pelekan wartawan, jangan kita buat menjadi malu atau tidak berharga. Yang hancur juga bisa kita, dan dengan adanya ini, tetapi kita menjadi membantu penguasa untuk memulihkan wartawan Dari insan pers terhadap dia. Berawal dari foto ini kawan-kawan. Apa yang salah dari foto ini? Tidak ada yang salah dari foto ini kawan-kawan. Ini adalah fakta. Ini adalah nyata. Tidak ada yang direkayasa di sini. Apa salah foto ini? Kenapa setelah melihat foto ini, sang presiden justru mengeluarkan statement terhadap kita dengan bahasa yang tidak senonoh, mengatakan kita sebagai londo ireng? Apakah kawan-kawan bisa menerima itu? Tidak. Kawan-kawan semua, foto ini, SD ini adalah sudah terbengkalai semenjak bulan Januari kemarin. Sekarang bulan apa kawan-kawan? Sekarang sudah bulan Juli. Sudah 6 bulan untuk keadaan sekolah ini. Dan insan pers, teman-teman wartawan meliput sekolah ini, malah justru dikata-katain oleh presiden kita. Apa yang ada di alam otaknya dia? Kami tidak ke Yordania. Londo ireng diaktifkan, antek asing diaktifkan, hoax dan permusuhan diaktifkan, narasi palsu diaktifkan, pers dia matikan. Jurnalis mati, dibungkam, dihina. Ingat,
majikan kami bukan penguasa, tapi publik. Kami catat duka rakyat. Kami awasi babu 5 tahunan agar negara tidak dirampok penguasa. Tapi kami dilabeli londo ireng seiring hati orang yang melabeli kami. Labeli kami sesukamu, tuduh kami sekehendakmu, tapi tinta kami tidak akan pernah melacur pada dusta. Londo diaktifkan, narasi palsu diaktifkan, pers dimatikan, londo ireng diaktifkan, antek asing diaktifkan, narasi palsu diaktifkan, narasi palsu diaktifkan, pers dimatikan, pers dimatikan, pers dimatikan, pers bertahan, pers melawan. Sekalian suka poster ya, posternya di belakangnya. Mundur ke sana Mas, mundur ke sana. Muter-muter. Oh, tunggu ya. Ayo yang lainnya, tunggu yang lainnya udah cukup ya. Ayo udah. Sebentar. Oke, masanya Bang, oke. Teman, biar kita suara kita sampai tembus sana. Sampai masa sana. Ayo, teman yang lain. Fotonya kan Lodoireng juga ini pembukaan buat teman-teman. Memang suaranya dibuka oleh pemerintah. Ya Pak, mulai Pak. Kita pernah berhenti untuk berjuang menjalankan tugas sebagai wartawan. Pandai Oke, setengah. teman-teman. Pandai setengah, pandai. Oke, kita jalan mundur balik ke arah Ringi. Itu bundaran, terus nanti kita turun balik sini. Monggo, kita siap. Ayo, monggo kita mundur. Oh, enggak usah ikut maju. Rasa maju saya, woi. Minta maaf. Ayo. Penjajahan kita Wartawan hidup. memberikan kejujuran yang terjadi dimanapun, keadaan yang terjadi di seluruh Indonesia. Tapi beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, setelah demo beberapa tahun lalu kita cekikan karena undang yang penuh memberi ketidakadilan kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada media. Saat ini kita kembali diinjak-injak harga diri kita. Dan media, mananya yang satu sama-sama memperjuangkan kejujuran media. Katakan, mana suaranya teman-teman yang pengen Presiden untuk minta maaf kepada pers, kepada jurnalis. Perjuangan media selama ini meliput segala rintangan, meliput segala kondisi seluruh keadaan politik di negeri ini. Kita hanya diinjak dengan satu kalimat yang bahkan dia pun tidak tahu sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Kita memberitakan yang nyata, yang terjadi di lapangan, bangsa yang dia pimpin. Wahai orang nomor 1 di negeri ini. Negatif sekali sebagai orang yang pribumi yang membela orang-orang asing. Teman-teman kita tidak boleh dan tidak mau dikatakan sebagai Lodoireng. Ini sebagai bentuk komitmen bersama. Aksi ini kami akan lihat, kami adalah pernyataan sikap supaya tetap didengar sampai ke Bapak Presiden Prabowo. Kakinya juga. Oh, ita. Bentar. HL. Oke, apa Sotil? Kami memang bertugas di tengah teriknya panas dan membuat kami ireng, tapi kami bukanlah Lodoireng Pak Prabowo. Ireng yang sangat ireng, tapi kami bukan Lodoireng. Ses.